tetap di hadirat Tuhan selama-lamanya. Saudara, tetap di hadirat Tuhan selama-lamanya. Itu maksudnya apa? Ya saudara, semasa hidup, katakan semasa hidup, saya di hadirat Tuhan, dan meninggal dunia di hadirat Tuhan. Ya, nah itu maksudnya di hadirat Tuhan, tinggal di hadirat Tuhan selama-lamanya. Jadi tidak ada jeda, tidak ada berhenti. Saudara, terus hidup ini. Kita mempunyai satu hubungan yang terus-menerus dengan Kristus sampai masuk dalam kerajaannya. Itu sebab para kekasih, tema ini penting sekali. Karena apa? Karena segala tipu daya iblis ini luar biasa di dalam kehidupan manusia. Sangat mempengaruhi, saudara. Dia bukan dengan sembunyi, dengan bersembunyi, dengan menyamar. Tetapi kuasa kegelapan itu terang-terangan, saudara. Nah, kita tahu bahwa pekerjaan iblis ini terang-terangan sekarang. Ya, jadi saya dan saudara harus tahu, kita harus ada di hadirat Tuhan selama-lamanya, supaya kita tidak keseret, kita tidak masuk dalam jebakannya. Katakan amin. Para kekasih, saya ingin menyampaikan pada beberapa ayat berikut ini. Kita mulai dengan 2 Samuel pasal yang ke-7, ayat yang ke-29. Saudara, 2 Samuel pasal 7 ini luar biasa karena ini merupakan doa daripada Raja Daud. Dan di sini kita melihat bahwa pekerjaan daripada Allah di dalam hadiratnya turun dalam kerajaan Israel, ya saudara, kepada Daud ini luar biasa. Saudara, sebuah ayat lebih dahulu kita akan baca dalam 2 Samuel pasal 7 ayat yang ke-9, 29. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Katakan, ini luar biasa. Ya, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini. Saudara, kenapa? Supaya tetap ada di hadapanmu. Karena engkau sudah memberkati luar biasa. Kalau kurang satu berkat lagi saja, maka keluarga hamba akan menjadi berantakan. Kerajaan ini akan berantakan, Tuhan. Apa berkat yang diminta oleh Raja Daud? Satu berkat lagi, yaitu supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Saudara, hebat sekali. Ini permintaan yang sangat tulus, sangat jujur, dan original. Ini permintaan yang tidak dibikin-bikin. Sebab berkat Tuhan dan segala kelimpahan bisa membuat kita orang, anak-anak Tuhan yang berhasil, yang diberkati, menjadi tidak karu-karuan. Ya saudara. Nah itu sebab satu hal ini yang diminta oleh Daud. Kalau engkau sudah memberkati hamba, berkati dengan satu lagi. Katakan, berkati dengan satu hal lagi. Yaitu supaya keluarga hamba tetap di hadapan Tuhan selama-lamanya. Ya mau beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Itu sebab para kekasih, dia sudah mempunyai banyak berkat, ya saudara. Dan disebutkan di sini, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Sudah ada berkat, cuma dia minta satu hal lagi. Saudara, begitu banyak kehancuran di dalam keluarga anak-anak Tuhan, yang diberkati, orang tuanya diberkati, anak-anaknya bikin hancur. Ya saudara. Nah demikian juga sebaliknya. Di sini kita melihat bahwa begitu banyak kehancuran terjadi oleh karena kurang satu berkat ini. Yaitu berkat untuk tetap ada di hadirat Tuhan untuk 10 tahun. Untuk berapa lama? Selama-lamanya. Saudara dan saya tidak punya syarat dan ketentuan periodik yang beda dengan Alkitab. Harus selamanya, katakan harus selama-lamanya.
saya di hadirat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan tidak bisa merenggut hidup saya dari hadirat Tuhan. Nah, ini penting sekali ya, para kekasih. Sebab itu tema ini harus kita pelajari. Tetap di hadirat Tuhan selama-lamanya ya. Kita melihat wanita ini di dunia sampai masuk pintu gerbang sorga selama-lamanya. Dan saya yakinkan Anda, inilah yang menjadi kehendak dari Allah bagi kita semua. Katakan amin. Saudara yang kekasih, di dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat 29, kita akan baca satu kali lagi. 1, 2. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini, supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu, keluarga hambamu ini diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Katakan ini luar biasa. Ya, jadi saya dan saudara harus yakin semua keluarga kita, pribadi kita yang tidak berkeluarga ataupun yang sudah ditinggal oleh suami atau istri dan hidup sendirian, saudara tetap dianggap oleh Tuhan saudara mewakili satu keluarga. Ya saudara, dan Tuhan ingin supaya saya dan Anda mengerti berkat dari Tuhan tidak boleh membuat kita terputus hubungan dengan Allah. Tetapi berkat dari Tuhan harus memacu dan memicu kita untuk kita selalu hidup dekat dengan Dia di hadapannya selama-lamanya. Amin. Ya. Jadi ini hal yang penting sekali. Saya perlu menekankan tentang dasar fondamen dari pelajaran ini. Ya, para kekasih, kita melihat pada background tulisan family, keluarga, ya saudara. Nah, keluarga ini saya sudah bilang di dalam dunia rusaknya ya karena uang, karena apa? Karena duit, karena harta benda, saudara. Dan itu merambah hampir semua keluarga orang-orang yang diberkati dan orang-orang kaya. Ya saudara, karena apa? Karena semua diajarin dari orang tuanya, gigih mencari uang, gigih mempertahankan harta, gigih mengambil harta orang lain seberapa bisa. Sehingga sifat karakteristik dari orang tua ini masuk kepada anaknya. Ya saudara. Dan ini penting sekali ya saudara, bahwa anak-anak harus melihat contoh daripada orang tuanya yang tidak materialistis, yang tidak mata duitan. Supaya apa? Supaya mereka dan keluarga mereka boleh untuk selama-lamanya di hadirat Tuhan. Bila Anda sebagai orang tua meninggal, tidak masalah. Karena anak-anak Anda tetap membawa nama Tuhan di dalam keluarga Anda. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, di dalam New International Version NIV disebutkan tulisan yang agak berbeda, ya saudara, teks yang agak berbeda yang lebih jelas. Now be pleased to bless the house of your servant, that it may continue forever in your sight. For you, O sovereign Lord, have spoken, and with your blessing the house of your servant will be blessed forever. Saudara yang kekasih, kenapa saya memetik ayat ini? Ya karena ayat ini ada permainan kata yang luar biasa. Ya saudara melihat ada warna beda. Ya pertama to bless, ya saudara. Kemudian warna yang sama blessing. Dan kemudian warna yang sama blessed. Ya saudara, ini tata bahasa Inggris yang sempurna. Hebat sekali. Ya, kita dalam bahasa Indonesia tidak bisa mendapatkan hal ini. To bless, memberkati, lalu menjadi kata benda. Dari kata kerja, menjadi kata benda. Blessing, berkat. Dan menjadi kata, sudah menjadi kata sifat, blessed. Terberkati. Diberkati, menjadi berkat, terberkati. Ya, nah ini istimewanya. Kemudian pada warna yang beda,
The house of your servant. Itu 2 kali disebutkan. Ya, the house of your servant. Rumah dari hambamu. Rumah dari hambamu. Ya, nanti saya akan tunjukkan beda dari family, keluarga. Keluarga ini terlalu global, terlalu universal. Ya, saudara, orang jahat juga punya keluarga. Ya, orang-orang pemuja setan juga punya keluarga. Jadi kata keluarga ini tipikalnya di dalam Alkitab adalah house of your servant. Rumah dari hambamu. Katakan rumah dari hambamu. Keluarga saya harus menjadi rumah hamba Tuhan. Yang mau dan setuju beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi bukan cuma keluarga Tuhan, tetapi rumah dari hamba Tuhan. Saudara. Jadi walaupun saudara ini tidak melayani Tuhan full timer, sebagai full timer, saudara juga tidak ikut dalam pelayanan, tetapi saudara harus memiliki karakteristik hamba Tuhan. Sehingga bila mana dari saudara berdoa, saudara sudah menyebut hambamu Tuhan. Ya, amin. Hambamu. Atau saudara berdoa, saya. Ya, aku. Ya, itu kasar. Tidak pantas ya. Jadi hambamu. Dari sebutan doa kita, kita sudah harus menempatkan diri kita sebagai your servant. Ya, itu sebab keluarga kita bukan keluarga Allah, keluarga Tuhan, tetapi rumah hamba Tuhan. Sehingga saudara jemaat sekalipun, apalagi yang hamba Tuhan full timer, kita ini terhisap di dalam imamat Tuhan. Dan kalau kita terhisap dalam imamat Tuhan, maka segala macam peraturan Allah dan segala kekudusan Allah akan diberikan dalam kehidupan di dalam keluarga kita. Ya, jadi ini perbedaannya. Kemudian warna yang beda. Ada forever, selamanya, ada 2 kali. Forever, forever. Ya, saudara. Jadi di sini kita melihat satu ayat yang ringkas ini memiliki makna yang luar biasa, luas dan dalam, untuk memberi pelajaran kepada kita bahwa kita, kalau kita menghisapkan keluarga kita menjadi rumah hamba Tuhan, maka apa yang akan kita dapat? Keuntungan dan keberuntungan yang luar biasa. Katakan amin. Ya, jadi di sini saya ingin menunjukkan pada saudara tentang perbedaan-perbedaan ini. Saudara yang kekasih, rumah hambamu. Nah, dari 2 Samuel 7 ayat yang ke-29. Ya, saya tulis ya, rumah hambamu. Saya memetik tadi, the house of your servant, that it may continue forever in your sight. Ya, ini petikannya. Dan ini menjadi satu tema yang penting sekali, bahwa rumah dari hamba Tuhan. Katakan, keluarga saya harus menjadi rumah hamba Tuhan. Supaya keluarga saya tidak diperhamba setan. Saya memproklamirkan, saya mendeklarasikan, saya mendekretkan keluarga saya adalah rumah hamba Tuhan. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Ya. Nah, itu sebab saya akan banyak berbicara mengenai soal ini. Rumah hambamu agar boleh selamanya berada di pandangan matamu. In your sight. Pada pandangan mata Tuhan. Rumahku sebagai rumah hamba Allah itu selalu ada pada pandangan rumah Tuhan. Ya, saudara, di sini bedanya antara family dan house of God's servant. Ya, jadi kita harus bisa membedakan. Ketika saya dan saudara menempatkan keluarga kita sebagai house of your servant, maka apa yang terjadi? Tuhan akan turun tangan, mengayomi, menjamin, dan memberikan hidup kepada kita yang aman sebagai rumah hambanya.
bayangin rumah hambanya. Saudara, hampir semua abdi negara atau abdi sipil negara, ASN ataupun pegawai negeri, apalagi angkatan bersenjata kepolisian, ya saudara. Nah, mendapatkan rumah, diusahakan untuk mempunyai rumah, saudara, karena mereka adalah abdi negara. Nah, itu adalah sewajarnya, itu adalah idealisme semua negara harus kasih rumah kepada abdi negaranya. Itu idealisme, ya saudara. Nah, di sini kalau saudara menghambakan diri, saya menghambakan diri kepada Tuhan. Mungkin saudara mengatakan saya cuma jemaat biasa. Saya cuma pendengar khotbah saja. Ya, saya cuma ikut berkorban, mengembalikan persepuluhan, asyir, sudah titik sampai di sana. Dan saya tidak mau lebih dalam lagi. Ya saudara, saudara tidak bisa dianggap sebagai the house of God's servant. Tidak bisa dianggap sebagai keluarga saudara, sebagai rumah hamba Tuhan. Tolong dibedakan. Itu sebab mulai sekarang saudara harus mendeklarasikan. Saudara harus mempunyai satu dekret pada diri sendiri. Keluargaku adalah rumah hamba Tuhan. Ayo angkat tangan kanan saudara. Siapa yang mau? Angkat tangan. Di rumah saudara, dimanapun saja saudara berada dan kapan saja, angkat tangan kanan saudara dan ikuti saya. Ya Allah Bapa, saat ini hamba mendeklarasikan, hamba mengproklamirkan dan membuat dekret bagi diri hamba sendiri bahwa keluarga hamba adalah rumah hamba Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Para kekasih, perhatikan baik-baik bahwa Tuhan ingin supaya Anda dan saya menjadikan, ya, kita mentransfer, kita membuat satu transformasi dari keluarga menjadi rumah hamba Tuhan. Ya, ada 3 prinsip di dalam pemberkatan keluarga dan pribadi berdasarkan dalil 2 Samuel 7:29. Coba kita tengok. Yang pertama, oleh perkenan Allah saja maka aku diberkati. Wah, ini sudah hebat loh saudara. Kalau keluarga saudara termasuk rumah hamba Allah, maka Tuhan menjamin berkat di dalam rumah saudara. Amin. Iya, saudara harus percaya berdasarkan satu ayat ini saja. Ya, oleh perkenanmu Tuhan. Daud berdoa, oleh perkenan Tuhan, maka aku diberkati. Jadi saudara tidak boleh hanya mengandalkan kepada kerja keras, kerajinan saudara. Ya, jungkir balik saudara cari duit, cari untung, cari order. Saudara tidak boleh membuat diri saudara menjadi hamba pada uang, hamba pada job saudara. Tidak boleh. Kenapa? Karena saudara mempunyai satu jaminan dari Tuhan yang luar biasa. Saudara tidak perlu jungkir balik di dalam mencari uang. Oleh sebab apa? Oleh sebab perkenan Allah saja aku dapat diberkati. Semua katakan, bila saja saya menjadi rumah hamba Tuhan. Nah, di sini ya pentingnya menjadi rumah hamba Tuhan. Berkat akan selalu dibuka. Tuhan sangat memperhatikan, sangat perhatian tentang keadaan keuangan saudara, kebutuhan saudara. Kalau saudara ambil hatinya dengan menjadikan keluarga saudara rumah hambanya, rumah hamba Tuhan, maka dia berkewajiban untuk memberkati dan menghidupi saudara. Amin. Ini penting, ini dasar yang penting. This is the first foundation of which every person and every family should get the blessing of the Lord so abundantly. That is, if God gave to us the worthiness to receive it by
making all our family to become the house of God's servant. Jadi di sini kita melihat bahwa begitu pentingnya kita ini menghisapkan keluarga, memasukkan keluarga kita. Ya, saudara, untuk apa? Untuk menjadi rumah hamba Tuhan. Itu pentingnya di sini. Sehingga saudara mempunyai jaminan, katakan saya mempunyai jaminan yang pasti. Bukan ketika saya meninggal, tetapi ketika saya hidup. Ya, ini nomor satu. Ya, jadi kenapa harus menjadi house of God's servant? Kedua, berkat ini agar keluargaku tetap ada di hadirat-Mu ya Tuhan. Ya saudara, perhatikan. Ini prinsip kedua ini penting sekali. Untuk apa Tuhan memberkati berkelimpahan anak-anaknya yang menghisapkan keluarganya menjadi rumah hamba Allah. Diberkati berkelimpahan. Usahanya, mata pencahariannya, dan segala sesuatu produktivitas di dalam kehidupannya. Bahkan ketika dia umurnya sudah pensiun, sudah tua, sudah tidak berkemampuan, dan tidak ada yang mau pakai, dia punya tenaga, sehingga dia tidak bisa mendapatkan salary dan gaji. Sekalipun, katakan sekalipun, bila keluarga saya menjadi rumah hamba Tuhan, maka berkat tetap ada. Supaya saya tetap di hadiratnya. Nah, ini sekaligus kunci rahasianya. Saya mundur dari Tuhan, Anda mundur dari Tuhan, berkat stop. Karena orang yang mundur dari Tuhan, dia tidak terhisap lagi di dalam keluarga hamba Tuhan. Itu sebab penting sekali. Dengan patokan yang pertama bahwa kita akan selalu diberkati karena kita terhisap dalam rumah hamba Tuhan, maka hal yang kedua harus diperhatiin. Selalu berkatnya harus membuat kita lebih tuhu, lebih konsentrasi, dan lebih dekat kepada Tuhan. Yang mau tolong lambaikan tangan. Juga di rumah saudara. Yang setir mobil tidak usah. Ya, lambaikan tangan saudara. Katakan terima kasih Bapa. Prinsip ini dahsyat. Akan mengalahkan saingan-saingan saya. Akan mengalahkan segala kerugian saya. Membuat saya hidup berkelimpahan dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Dan yang istimewa nomor 3. Ya, janji berkat Allah ini berlaku untuk 2 dasawarsa. Ya, 2 dasawarsa itu berapa tahun? 20 tahun? Ya, 1 abad? 100 tahun? Tidak. Tetapi untuk selamanya. Jadi orang yang menghisapkan keluarganya menjadi rumah hamba Tuhan. Ya, ini pelajaran penting. Akan selalu tercatat keberadaannya, kewarganegaraannya di dalam sorga. Artinya setelah dia meninggal, dia mewarisi rumah Tuhannya. Di dunia dia hidup pada rumah hamba Tuhan. Ketika mati, dia masuk ke rumah Tuhan. Amin. Percaya demikian? Saudara harus pegang. Jadi bukan lagi kita mempunyai prinsip biar aku miskin di dunia asal masuk sorga, kaya dan hebat, jalannya saja dari emas, pintu gerbangnya dari mutiara. Saudara, seperti yang kita bisa baca di kitab Wahyu, bukan itu saja. Lalu di dunia kita setengah mati, kita sekeng sekali, kita melarat, kita menderita. Oh, itu bukan kehendak Tuhan. Ya, itu sebab Anda dan saya harus tahu. 3 prinsip ini sangat komplit. Dari orang mulai percaya, orang menjalani kepercayaannya,
sampai orang meninggal di dalam Kristus. Itu sebab disebutkan dari kitab Mazmur, dari kitab Wahyu, berbahagialah orang yang meninggal di dalam Kristus mulai dari sekarang ini. Karena mereka akan mendapatkan tempat yang dahsyat. Beri tepuk tangan bagi dia. Para kekasih, ini penting sekali supaya kita semua boleh mengerti ya saudara. Saya akan menunjukkan pada saudara tentang betapa pentingnya hal ini ya saudara. Nah, saya tadi sudah menyinggung pada awal khotbah saya ada 3 kalimat dahsyat untuk keluarga Allah. Yang pertama, the house of your servant, keluarga hambamu. Ini disebut 5 kali. Dari mulai ayat 18 ya sampai dengan mulai ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-29 dari 2 Samuel 7. Itu ada 5 kali disebut keluarga hambamu sebagai the house of your servant. Kemudian hal yang kedua. Dari kata kerja to bless, memberkati, kemudian menjadi berkat, dan kemudian blessed, diberkati. Ya saudara, tadi saya sudah singgung. Dan yang ketiga, forever, ada 2 kali disebutkan. Itu sebab, saudara, saya tulis paling bawah, walau tidak ada jalan, walau mustahil dalam hidup saudara. Sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang terlalu berat. Sampai saudara bilang, dah aku tidak mau mikir. Kalau mau terjadi, terjadilah. Aku pasrah bongkoan kepada Tuhan. Saudara, orang yang demikian ini orang setengah putus asa. Tidak boleh seorang anak Tuhan harus selalu melihat ada jalan yang terbentang di depannya. Walau di depannya saat ini dia sedang menghadapi gunung yang menjulang tinggi. Ataupun lembah yang begitu curam dan seperti jurang yang begitu dalam. Dan yang dia tidak bisa melaluinya. Kalau dia mau melaluinya, dia akan mati bunuh diri. Itu sebab anak-anak Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi anggota keluarga house of God's servant. Bagi anggota keluarga rumah hamba Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yuk, sekarang bagaimana? Ya, saudara mau menjadi rumah hamba Tuhan atau sekedar keluarga Kristen? Jawab. Ya, rumah hamba Tuhan. Engkau dihisapkan, engkau termasuk di dalam segala perjanjian imamat dari Tuhan di dalam hidupmu. Dan ketika meninggal, masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Semua mata dipejamkan, kepala tundukkan, datang pada Tuhan. Bapa, hamba telah menyampaikan sedikit isi hatimu. Biarlah para kekasih boleh mengalami sesuatu hal yang istimewa dalam hidup mereka. Sehingga mereka terhisap di dalam rumah hamba Tuhan. Bukan saja mereka mempunyai keluarga, sekedar keluarga Kristen. Terima kasih Bapa. Angkat 2 tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kuasa-Mu menyertai kami semua, baik di Gereja Panembah ini, Magelang, Jogja, Temanggung, dan dimanapun saja di rumah masing-masing. Dan kapanpun saja berita firman ini ditangkap dan disimak kembali, Tuhan akan memberkati mereka semuanya. Diberkati mata pencaharian saudara. Hidup keluarga sebagai hamba Allah. Diberkati seluruh pelayanan saudara. Segala korban pengembalian persepuluhan saudara dihargai oleh Bapa di sorga. Sesuai dengan Maliaki 3, 8 dan 10. Di perjanjian baru sesuai dengan Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Dengan berkat yang luar biasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin.